Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa atika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma faqihna fiddin walimna taqwil warzuqna malan walatan wa barak lana. Jamaah sekalian, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu lagi dalam kuliah kesehatan Islam. Gimana? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah olahraga tadi pagi? Jamaah sekalian, materi hari ini sebenarnya kompilasi ya dari beberapa asatidz yang sudah memberikan materi ini pada kita. Cuma kita mencoba memberikan satu sudut pandang dari kompilasi tersebut sehingga kita insya Allah punya suatu pandangan yang lebih terkait dengan apa yang kita lakukan insya Allah di hari-hari ke depan. Materi kita hari ini adalah umur dalam angka waktu, biologis dan ideologis. Jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah 11 hari memasuki tahun 2026. Ya. Kemarin sebagian besar dari bangsa di seluruh dunia merayakan, ya, dengan kembang apinya, melek menunggu sampai detik-detik terakhir dari jam 11 ya malam itu ya, dan mereka bereuforia ya, bergembira ketika tahun baru itu hadir ya. Kalau saya hari itu tidur. Kenapa? Ya saya besok bangun ya tetap namanya Pak Heru. Tidak berubah lagi. Dari beberapa orang itu jamaah sekalian, kemudian mereka membuat sebuah visi 1 tahun ke depan, rencana 1 tahun ke depan. Ya, yang kemudian kita dengan istilah dengan resolusi ya. Suatu keputusan atau satu tekad kuat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada satu fase tertentu. Ya, ada yang dari kita itu punya tujuan 2026 perbaikan finansial, 2026 pendidikan selesai, 2026 dapat jodoh lagi ya, dapat jodoh gitu ya bagi yang bujang. Ya, dan kita ingin punya kualitas kesehatan yang lebih baik. Dan jamaah sekalian, fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada 1 Januari, tapi juga terjadi di fenomena hari-hari kelahiran seseorang. Karena masih banyak di antara kita yang merayakan hari kelahirannya. Ya, baik kita yang memang pasif ataupun orang lain yang mengingatkan hari kelahiran kita dengan memberikan ucapan-ucapan selamat ulang tahun, dan tentu yang alhamdulillah kita syukuri ada berkah-berkah doa yang tercantumkan di situ ya. Ucapan doanya kan barakallahu fi umurik ya. Keberkahan Allah atas umurmu. Dan banyak di antara kita yang juga mengambil sebuah resolusi ya. Di tahun-tahun kelahiran itu untuk 1 tahun ke depan itu apa yang harus kita capai ya. Apakah jenengan juga melakukan hal yang sama atau ulang tahun ya lewat aja gitu ya, lewat aja. Bapak sekalian, ada suatu hadis Rasulullah ya, beliau mengatakan ya, dari sahabat Anas ya, beliau membuat sebuah garis lurus gitu ya. Kemudian dari garis lurus itu beliau memotong-motong gini ya. Seperti kayak duri ikan itu ya. Tahu ngerti duri ikan ya? Di kepala ini duri ya, habis itu ada
lancip-lancip itu di garis-garis itu ya itu. Beliau mengatakan dalam suatu hadisnya itu yang artinya ini ya, angan-angan manusia dan ini ajalnya. Ketika ia dalam keadaan demikian mengejar angan-angannya, tiba-tiba datang kepadanya garis yang terdekat yaitu ajalnya. Hadis sahih dari Bukhari. Ketika kita mencoba membuat ilustrasinya jamaah sekalian, kira-kira seperti ini ya. Ketika kita punya sebuah angan-angan yang ingin kita capai dalam suatu fase ke depan, ternyata ada satu garis titik yang memutuskan rencana-rencana kita, yang itu adalah berupa ajal dari kematian seseorang. Ya. Sembung ya dengan hadisnya ya. Ya, kita punya cita-cita gitu ya. Ya. Ya, saya ingin ini, saya ingin ini, saya ingin ini gitu ya. Tapi kadang angan-angan itu kata Rasulullah ya terputus gitu ya. Garis yang terdekat yang memutuskan dari angan-angan tersebut. Ya. Dan jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang hal ini maka ya, kita ingat sebuah firman Allah ya. Ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup ya. Dan itu dilakukan oleh Allah untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Ya. Jadi ketika ada sebuah angan-angan gitu ya, kemudian angan-angan itu ada yang sampai, kemudian tapi ada yang terputus oleh garis-garis ajal seseorang itu, maka sebenarnya Allah sudah mengingatkan pada kita bahasanya ya, ada sebuah kepastian antara hidup dan mati, dan disitulah Allah ingin menguji kita siapakah di antara kita yang lebih baik amal yang dia lakukan. Ya. Ketika kita bicara mati dan hidup, Bapak sekalian, maka kita bicara tentang yang namanya umur. Ya. Dan kita mau coba untuk memperdalam dan meninjau dari sisi medis tentunya, maka sebenarnya Bapak sekalian, hakikat umur kita itu ada yang kita kelompokkan menjadi 3 bagian ini. Ya. Jadi hakikat umur adalah apakah dia adalah angka waktu dalam hitungan tahun ya lebih memudahkannya, apakah dia berhubungan dengan fisik biologis seseorang, apakah dia adalah umur yang berhubungan dengan ideologis seseorang. Nah, kita coba bahas satu persatu. Jamaah sekalian, umur dalam angka waktu. Ya. Selamat ulang tahun, selamat bertambah umurnya. Ya. Ya. Doanya kan panjang umurnya serta mulia. Ya, jadi doa yang bagus karena kita pun juga meminta dalam doa-doa kita itu kan panjangkan umur kita dan perbaiki amal kita. Ya. Nah, kata mulia ini persepsinya harus ditinjau dari persepsi yang positif ya, bahasanya keberkahan dalam umur yang kemudian dipertegas kemudian oleh ulama-ulama kita dengan doa dalam bahasa Arab. Ya, barakallahu fi umur. Ya, berilah keberkahan ya Allah, berkailah pada umurmu itu. Bapak sekalian, umur yang kita hitung itu bertambah dengan berjalannya waktu, ya, 1 tahun, 2 tahun, ini kita sudah ada yang 50, ada yang sudah 60, ada yang sudah 70. Pada hakikatnya Bapak sekalian, umur dalam angka hitungan waktu itu tidak bisa dikembalikan ke awal. Artinya Bapak sekalian, hakikatnya adalah berkurang dari detik demi detik sampai nanti di akhir detik yang terakhir.
Jadi ketika kita memperingati seseorang atau memperingati diri kita, ini hari ulang tahun saya, hari ini saya bertambah umur ya, 50 sekian tahun misalkan. Pada hakikatnya itu umur kita sudah berkurang 50 tahun itu sendiri. Ya. Sampai kita mendekat, ya, lebih mendekat lagi tentunya dari batas umur yang telah Allah tentukan pada diri kita. Makanya Bu sekalian, hakikat umur itu berkurang sampai detik terakhir. Ya. Sehingga Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-185 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut." Ya, bahwasanya setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Ya, Bapak sekalian, kita sedang menunggu dalam ukuran waktu ini bahasanya suatu saat nanti detak jantung ini akan berhenti. Ya. Dan Bapak sekalian, kalau kita bicara tentang umur, waktu dan ajal itu kan sesuatu yang menakutkan gitu ya. Bahkan kemarin kita sempat guruan sama Pak Jarwo itu, wes Pak Heru, mulai sampean meninggal dunia tak solati di Masjid Al-Basit gitu. Jangan gitu. Terus aku yoni, loh Pak Jarwo, berarti aku disik loh. Gitu. Memang Rasulullah sendiri memberikan sebuah peringatan pada kita, banyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kenikmatan. Ya, dan itu adalah sebuah kematian. Ya, sesuatu yang kadang-kadang kita semua belum siap karena kita merasa bekal kita tidak cukup. Tapi kalau jenengan suka mengikuti kajiannya Gus Baha, ya, beliau memberikan sebuah penguatan pada diri kita bahasanya, dengan kita bersyahadat, dengan kita memenuhi hak-hak Allah, ya, kewajiban kita sholat dan sebagainya, itu sudah mencukupi. Ya. Bahasanya perjalanan umur kita sudah menjadi sebuah catatan-catatan kebaikan yang akan membuat kita nanti, kata Gus Bah, terselamatkan di akhirat nanti. Ya, makanya ini sensitif Bapak sekalian, ya, para asatid yang lebih paham akan membahas seperti ini, gimana sebuah materi tentang zikrul maut itu menjadi sesuatu yang membuat kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua Bu sekalian, banyak di antara kita itu yang menolak, ya. Sampai-sampai ada seorang penyanyi yang saking inginnya dia sehat, tidak ingin segera mati, itu dia menyempatkan dirinya kalau tidur itu tidur di sebuah ruangan yang berisi oksigen full 100%. Ya, pernah dengar? Nyanyi siapa? Ya, penyanyi kulit hitam itu loh yang dah meninggal itu. Ya, Michael Jackson itu. Ya. Saking khawatirnya tentang kematian tuh dia tidur di ruangan yang oksigennya 100%. Ingin gimana dia punya kehidupan yang panjang dan panjang dan panjang. Dan ini sekali lagi Bu sekalian diingatkan oleh Allah SWT di dalam surat Jum'ah yang ke-8 itu, bahasanya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya Bu sekalian, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan pada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya. Makanya Bu sekalian, bagi penganut-penganut thariqat itu, mereka dengan kematian itu sesuatu yang dirindukan, gitu ya. Monggo jangan ikuti kajian Gus Bah tentang ini. Ya, sehingga merasakan, Gus Bah mengatakan saya tuh siap
Kalau hari ini misalkan Allah memanggil saya, ya kenapa? Loh sabari kan kita ketemu Allah 5 kali dalam sholat kita. Loh sekarang ketemu Allah beneran kok kita nggak mau gitu. Ya persis Bapak sekalian bagaimana Nabi Ibrahim ketika malaikat mau datang pada beliau itu kan beliau menolak. Ya, saya menolak. Kemudian malaikat maut datang kembali kepada Allah dan menyampaikan keberatan dari Nabi Ibrahim. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, katakan pada Ibrahim, apakah engkau tidak ingin bertemu dengan yang kau cintai? Gitu. Akhirnya ketika itu disampaikan oleh malaikat maut kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau tidak ingin menemui apakah engkau tidak ingin menemui yang engkau cintai? Maka saat itulah kemudian Nabi Ibrahim, oh iya aku ingin ketemu, sehingga saat itulah kemudian malaikat maut bisa menjalankan tugasnya itu. Ya. Jadi itu sekalian, umur dalam tinjauan angka itu adalah umur yang terus bertambah dengan berjalannya waktu, tidak bisa dikembalikan ke awal lagi, dan pada hakikatnya berkurang sampai detik yang terakhir. Semua dari kita menunggu itu. Ya. Yang kedua Bu sekalian adalah umur secara fisik biologis. Ya. Dalam dunia kesehatan, dan ini tidak bisa dilanggar. Ini sudah orang umum bilang hukum alam. Tapi kalau orang kedokteran bilang ini adalah proses alami. Ketika seorang itu diizinkan untuk bertambah usia, maka akan terjadi sebuah proses penuaan yang disebut dengan degeneratif. Adalah sebuah proses yang terjadi di level sel, ya, sel terkecil, sel berkumpul jadi jaringan berkumpul lagi jadi organ, dan ini akan berdampak pada menurunkan efisiensi fungsinya dan akan menambah risiko sakit dan risiko kematian. Fisik kita Bapak sekalian sangat berbeda ya, ketika kita masih muda dulu dibandingkan sekarang. Artinya apa? Kita sudah mengalami sebuah proses yang disebut dengan proses degeneratif. Ya. Ngalami sekarang Pak? Ngalami semua kan? Ada salah satu jamaah yang sudah bilang, baru kok gegerku sering loro, kenapa? Ya kuwi namanya degeneratif. Apa solusinya? Ya balik ototmu, gitu aja saya. Ya. Jamaah-jamaah kita yang sudah mulai sakit-sakitan di usia tua itu proses degeneratif. Ya. Permasalahan Bapak sekalian, ini bisa ditinjau secara medis tentang perubahan fisik biologis ini. Ya. Proses degeneratif atau penuaan ini adalah proses alami dengan berjalannya umur dan dipercepat oleh faktor internal dan eksternal. Artinya orang itu sehat bugar gitu ya. Dengan berjalan waktu, ya, dia pasti akan menua dan melemah. Ya, makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah adalah zat yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, bayi, ya, kemudian Dia jadikan kamu kuat menjadi pemuda, setelah itu lemah lagi dengan kondisi kita menua, lalu Dia Allah menjadikanmu lemah kembali setelah keadaan kuat dan beruban. Ya, jadi setelah kita lemah, Allah jadikan kita kuat setelah kelemahan itu, dan setelah kita kuat ini Allah jadikan lemah kembali ya setelah keadaan kuat tadi itu, dan kita diberi tanda melemah itu dengan beruban. Jadi Allah sudah menegaskan bahasanya kita itu didirikan dalam kondisi lemah. Saat bayi Allah berikan kekuatan setelah kelemahan itu, dan setelah dari kekuatan itu Allah lemahkan lagi kita.
Dan petandanya adalah beruban. Ayo, yang beruban di sini melemah gak fisiknya? Melemah. Kok gini mau nambah istri lagi? Nah, seperti itu. Jadi Bapak sekalian, penuaan ini tadi ini ya akan dipercepat oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya apa? Proses yang kita sebut dengan sarkopenia secara medis, yaitu penyusutan massa otot dengan ciri kita gampang merasa lemah dan kita merasa lemah, tidak kuat mengangkat beban, kerjaan sehari-hari, kita gampang lelah dan kita gampangnya nyeri. Jadi kalau kita saat ini itu gampang tidak kuat mengangkat sesuatu yang seharusnya kita bisa, kita kerja sedikit sudah capek semua badannya, kok gegerku kok kewaku dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita gampang merasakan nyeri, Bapak sekalian, itu petanda dari proses yang namanya sarkopenia. Sudah kita sampaikan berulang-ulang di majelis ini. Apa itu sarkopenia? Jenengan bisa melihat linknya Pak Win. Kita sudah kupas apa itu sarkopenia. Dan itu Bapak sekalian, proses penuaan ini akan dipercepat lagi oleh faktor internal kalau kita punya penyakit metabolik, ya, kegemukan, diabetes, hipertensi, atau abnormal dari profil, ini bukan kayak ini L ya, profil dari lemak kita. Jadi kita ini yang figur langsing siapa ya? Jenengan itu ya, ini yang langsing-langsing ini lama-lama pasti akan menua, melemah. Lek Gusti Allah memberi kita takdir visi yang lebih panjang lagi, membungkuk. Kan banyak kan orang tua kan, tambah tua tambah bungkuk tambah bungkuk. Ya. Itu akan dipercepat lagi kalau faktor internalnya adalah sarkopenia, adalah penyakit metabolik. Ya. Jadi ini gambaran Bu sekalian, ini sarkopenia, kemudian ada faktor-faktor penyetusnya ini, dia menjadi melemah seperti ini. Perjalanan manusia alami seperti ini. Dipercepat kalau ya terjadi penyusutan massa otot dan ada penyakit metabolik. Ilustrasinya gambarnya seperti ini. Ya. Ketika kita bicara tentang obesitas ya Ibu sekalian, 5 alasan kesehatan jangan menua dengan kondisi gemuk. Mohon maaf yang gemuk, tapi sudah enggak gemuk kok. Enak saya yang gemuk itu datang itu. Pak Ambali udah langsing. Dia udah ngomong aku enak baru sekarang. Udah enak gitu. Dulu beliau sholatnya terteteh-teteh gitu ya, tertati-tati. Sekarang sujud bisa, berdiri dari sujud beliau sudah bisa. Ya. Orang kalau gemuk, menua dengan gemuk, pertama mudah terkena serangan jantung dan stroke. Karena gemuk meningkatkan risiko penyakit serius saat usia bertambah. Ini sudah kita bahas ya pada materi-materi sebelumnya. Orang dengan gemuk, dia berisiko terkena diabetes dan ketidakseimbangan hormon. Kegemukan memicu resistensi insulin dan ketidakseimbangan hormon. Ya, yang ketiga, kegemukan akan menyebabkan nyeri sendi dan sulit bergerak karena beban berlebih mempercepat kerusakan sendi saat tubuh makin tua. Misalnya ini Pak Ambali ini ngalami ini. Ya, alhamdulillah membaik. Pasien kita Bu sekalian, kita datangan kemarin pasien gemuk, wanita gemuk gitu ya. Saya cuma kasih ilustrasi begini, Mbak, pernahkah Anda melihat truk yang copot bannya? Tahu nggak? Pernah. Kenapa? Kelebihan muatan. Nah, betul. Saya tanya lagi. Orang gemuk dan orang langsing itu berisiko tidak sehat orang mana? Orang gemuk. Ngakui dia. Terus saya tanya, loh sekarang Anda ini gemuk atau langsing?
gemuk sekali dok, gitu. Siapanya gemuk sekali. Sakitnya apa? Low back pain, dia nyeri punggung. Ya, kita jelaskan singkat, bahwasanya orang gemuk itu bebannya akan lebih berat pada otot sehingga gampang lelah, gampang nyeri. Kalau itu di pertengahan jangka panjang, maka beban itu akan tertemu pada tulang dan sendi, maka akan terjadilah nyeri pada sendi tulangnya. Ya. Ilustrasi saya pada ibu-ibu, saya tanya begini, Bu, Anda sudah punya anak? Punya. Berapa? 2. Jadi ketika suaminya itu gemuk sekali Pak, gemuk sekali dan nyeri punggung. Waktu kita ronsen di rumah sakit Gadul itu sudah terjadi pengapuran pada tulang punggungnya, sudah terjadi pembengkokan dan sebagainya itu. Akhirnya kita beri ilustrasi pada dia lewat istrinya, Ibu sudah pernah punya anak? Sudah. Berapa anaknya? 2. Saya tanya Bu, ketika jenengan punya kandungan anak itu berusia 9 bulan, sakit nggak punggungnya? Dia bilang sakit. Ya ini Bu yang terjadi pada suami Anda. Gemuk Pak, sampai tidurnya aja miring. Persis kayak mungkin bayi kembar 2, kembar 3 gitu perutnya. Ya. Saya bilang nggak akan sembuh nanti kalau Anda masih gemuk. Obat yang kita berikan hari ini hanya meredakan rasa nyeri. Tapi ke depannya Anda harus merubah penyebab dari nyerinya ini. Apa? Ya karena gemuknya itu. Maka betul di sini. Orang kalau gemuk jangan menua dengan kondisi gemuk. Maka nyeri sendi dan akan sulit bergerak karena terjadi beban berlebih yang mempercepat kerusakan sendi saat tubuh makin tua. Yang keempat adalah orang dengan gemuk berisiko obat dan biaya kesehatan lebih mahal. Semakin gemuk, semakin banyak risiko penyakit yang terjadi dan anggaran untuk berobat. Dan Bapak sekalian, mohon maaf, BPJS itu bagus Pak. Tapi BPJS itu pertama antri, ya kan? Daftare antri, ngenteni doktere ya antri, ya kan? Nanti ambil obat juga antri. Dan BPJS obatnya pakai obat generik, bukan obat yang paten. Walaupun itu hasilnya bagus. Ya. Mending kita tidak antri dibandingkan kita antri. Yang kelima adalah orang dengan kegemukan berisiko terkena Alzheimer dan penurunan memori. Gemuk meningkatkan risiko Alzheimer dan gangguan memori otak. Alzheimer itu Bapak sekalian, pikun. Ya, orang menua itu pasti pikun, sebagaimana ayat tadi itu, tapi pikunnya itu gradasinya cepat sekali. Ya, makanya orang kalau tua itu risikonya apa Pak? Deprok, apa namanya? Apa namanya itu? Sing ngompol apa namanya? Ngompol, BAB-nya deprok. Ada kan istilah itu? Nah, jenengan tahu ketika punya rezeki merawat orang tua sampai sepuh itu mengalami itu. Mereka lupa, pipis sembarangan, berak tempat tidur seperti itu. Karena memang terjadi ya kepikunan itu. Jadi Bapak sekalian, ya kita tuh menua ya untuk lemah, untuk sakit, dan akhirnya kita meninggal dunia. Jadi kalau kita kaitkan dengan umur secara waktu tadi itu, kematian seseorang itu secara nilai kedokteran Pak itu bisa dirunut. Ya, makanya kita kalau ada pasien meninggal itu ada diskusi tentang penyebab kematian. Ini wajar atau kesalahan prosedur. Jadi kalau orang meninggal, tiba meninggal gitu, mungkin orang awam bilang sabar, takdirnya. Tapi orang medis bilang, kenapa bisa meninggal? Jantungnya berhenti. Kenapa jantungnya berhenti? Kita ke situ. Namanya death case, kasus kematian. Kita bisa menelusuri kematiannya karena apa? Ya, kausalitasnya itu penyebabnya apa? Ya. Bapak sekalian,
terkait dengan usia menua ini, sebenarnya salah satu yang menyebabkan terjadi penurunan di fisik seseorang itu adalah ketika terjadi proses yang disebut dengan sarkopenia itu. Jadi orang menua itu, Bu sekalian, permasalahan utama adalah ini sarkopenia ini. Ya. Ototnya menyusut, ya sekian persen tiap tahun, yang kita sudah bahas ya pada pertemuan-pertemuan berikutnya yang lalu itu. Tidak ada kata pilihan untuk melawan dalam kita menghadapi sarkopenia ini, melawan penyusutan otot kita itu dengan latihan otot. Karena ada anekdot, usia hanyalah urusan angka. Ya. Jadi ini gambarnya, Bu sekalian, dia berlatih membentuk massa ototnya lagi. Ketika ini berusia 80 tahun, dia menolak tua secara biologis. Ya, fisiknya seperti ini. Ya. Ini contoh-contoh dari videonya, ya. Usianya 72 tahun. Ya. Atau yang ini. Dihindari untuk digoreng, ya. Top kopi tanpa gula dan tidak memakai kerupuk. Tentu Bapak sekalian ini terlatih ya, tidak langsung kita lari secepat ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi Bapak sekalian, olahraga saja bisa berpahala jika diniatkan karena Allah. Ya. Banyak orang olahraga cuma biar sehat, kuat, atau sekedar biar body goals, langsing, keker dan sebagainya. Itu enggak salah, tapi kalau niatnya ditambah karena Allah, insya Allah bisa jadi pahala. Karena Rasul bersabda, innamal a'malu ya, sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Ya. Jadi Bapak sekalian, di rumah itu saya punya koleksi sepeda lipat itu 4. Ya, sepeda gunung 2, sepeda balap 1. Dan setiap kali saya menambah sepeda, istri saya tidak pernah protes. Kenapa? Nusau karena memang ada uangnya. Yang kedua, dia tahu adalah saya ingin sehat. Di rumah ada sepatu lari,
Ada 4 sampai 5 ya. Dan saya diem aja. Mohon maaf karena selain ada uangnya, yang kedua ingin kita sehat. Ya. Jadi itu Bapak sekalian. Nah ini siapa nih gini nih? Ya, kalau kita boleh menyimpulkan jamaah sekalian, ternyata ibadah butuh fisik yang kuat. Ya, seperti itu. Ya. Sekarang yang terakhir adalah umur secara ideologis. Jadi Bapak sekalian, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maaf. Pakai kacamata ya. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aktsaruhum musyrikin. Katakan wahai Muhammad, bepergianlah kamu di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang yang musyrik ya. Ada sebuah peninggalan-peninggalan yang ternyata itu tidak hilang dengan dia meninggal dunia ya. Kenapa Fir'aun dibiarkan abad sampai sekarang? Agar dikenang ya. Sifat-sifat seperti Fir'aun ini akan menyebabkan kehancuran. Fir'aun mengajarkan tentang kesombongan, ya kan? Dan ajaran Fir'aun ini masih ada yang mengikuti. Artinya apa Bu sekalian? Ternyata umur ideologis menembus batas umur dalam angka waktu ya. Jadi umur ideologis itu menembus batas umur secara waktu. Contohnya Fir'aun tadi. Nah, dalam Al-Quran jelas sekali Bapak sekalian, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Ketika seorang anak Adam itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan untuknya. Potensi seseorang dengan amal dalam keterbatasan waktu secara umur itu terputus. Potensi amal seseorang itu terputus karena dia terbatas secara waktu umur. Tapi secara umur ideologis dia bisa memperpanjang diri ketika dia punya potensi 3 hal ini ya. Sedekah jariyah itu berarti kesolihan sosial ya. Infak kita, bangun masjid kita ya, memberi jalan pada orang lain gitu ya. Dan banyak ya, tidak dalam konteks agama saja tapi juga kemasyarakatan gitu. Kita menanam pohon agar orang ikut melihat indahnya bunganya. Kita menanam pohon buah agar orang bisa ikut memetik buahnya. Kita menanam pohon agar kita bersedekah oksigen dari daunnya. Itu termasuk amal jariah enggak? Amal jariah. Apa kita punya ilmu yang bermanfaat? Kita menjadi guru,
atau secara khusus kalau terkait dengan agama ya jadi dai. Apakah ilmu jarah ini hanya terputus pada ustadz yang berdiri dari sini aja, atau juga mengalir pada guru-guru di sekolah umum yang mengajarkan membaca, yang mengajarkan menulis, yang mengajarkan berhitung, ya, di kampus-kampus umum sebagainya itu. Ya. Atau Bapak sekalian, investasi biaya-biaya yang kita keluarkan ketika kita bisa mendidik anak yang soleh dan dia berdoa untuknya. Jadi bukan sekedar doa anak, tapi doa anak yang soleh. Maka ada sebuah penjelasan, semua harta yang dikeluarkan oleh orang tua untuk membiayai pendidikan anaknya, maka itu bernilai infak sedekah. Ya. Bapak sekalian, kesimpulannya adalah seperti ini. Ya. Tentang hakikat ilmu. Kita semua itu di blok merah, kita punya batas ilmu yang terbatas. Sepakat nggih? Ya. Kita tidak bisa, aku dapat minta tambahan ya Allah, enggak, kita semua sudah dijatah oleh Allah umur kita sekian. Tidak ada yang kita tuh fana, kekal selamanya itu tidak ada. Permasalahan sekarang di umur yang terbatas ini Bapak Ibu sekalian, apa kita punya umur fisik biologis yang sehat, yang kuat, sehingga ketika kita menjalani usia-usia kita di angka waktu ini, kita menjalani dengan kondisi yang lebih sehat fisiknya. Ya. Nusau, apalah artinya Bapak Ibu sekalian ketika kita berumur panjang, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan, tapi kita dalam kondisi sedang sakitan. Mohon maaf ya, apa manfaatnya kita punya umur panjang sementara kita kemudian merepotkan orang lain? Ya, apakah anak-anak kita, apakah tetangga kita? Makanya kita banyak terima itu orang tua yang hari ini olahraga, ya, pemuda yang hari ini olahraga adalah aset anak-anaknya di masa. Pemuda yang hari ini olahraga adalah aset bagi anak-anaknya kelak karena dia mendapati kedua orang tuanya menua dengan sehat. Ya. Dan Bapak sekalian, ternyata hijau berjalan, ya, kuning hati-hati. Ada umur ideologis yang kita akan terus berjalan sampai kita nanti hari kiamat. Makanya Bapak sekalian, ketika kita membaca surat Al-Asr, ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusrin illa, ya, demi masa sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, ya, yang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka Bu sekalian, gimana kita dalam keterbatasan umur waktu kita ini betul-betul kita isi dengan amal soleh, kita isi dengan keimanan, amal soleh dan aktivitas-aktivitas, ya, saling memberi nasihat. Permasalahannya, bukankah akan lebih sempurna kalau itu kita lakukan ketika kita mempunyai fisik biologis yang lebih bagus? Ya, jenengan usau ketika imam dari Ibnu Katsir itu ngimami di sini, yang bacanya enak-enak itu, kemudian mereka membaca ayatnya agak panjang gitu, jenengan gerundel, kesel apa seneng? Yang betul. Wong ning buri kadang muni kulhu ae lho Mas. Ya. Jenengan kalau salat sendirian, ya, apakah tahajud atau duha, jenengan lebih suka surat yang pendek-pendek atau yang panjang-panjang? Pendek-pendek. Kenapa? Ya, selain kita juga nggak kuat kakinya berdiri lama,
juga kita nggak punya hafalan panjang-panjang. Ya seperti itu. Ketika Bapak sekalian kita berdakwah, ya, yang itu adalah untuk potensi kita melakukan umur ideologis, ini butuh fisik yang kuat enggak? Seorang dai yang fisiknya kuat, dia bisa berdakwah kemana-mana, itu lebih bagus kan dari seorang dai yang sakitan. Ya. Saya pernah ditangi seorang ustadz, baru saya mau ngisi khotib Idul Fitri, terus permasalahanmu apa? Suaraku serik, kasih saya obat Dr. Heru yang insya Allah saya bisa berceramah dengan suara menggelegar gitu. Ada yang kata ke saya, ini kita jelaskan, kita kasih obat, ini ikhtiarnya seperti ini ya. Bapak sekalian, ketika kita mendengar imam membaca ayat dalam Al-Quran Al-Hasr ayat ke-18, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Artinya Bu sekalian, gimana di keterbatasan umur kita ini kita bisa memaksimalkan diri beribadah kepada Allah. Akan lebih maksimal lagi kalau kita punya fisik yang kuat. Makanya kemarin saya sempat nge-share di grup itu, hari ini maghrib, mohon maaf ya, saya sudah melihat 2 jamaah kita sholat dalam kondisi duduk di kursi. Ya memang itu yang harus terjadi, tapi itu akan lebih bagus lagi kalau ketika kita mengisi umur angka waktu kita yang sudah terbatas itu dengan kondisi fisik yang lebih kuat. Ya. Dan yang terakhir Bapak sekalian, ya, ketika Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia Allah yang menciptakan mati dan hidup. Ya. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya. Bapak sekalian, ketika kita punya umur yang terbatas ini, maka potensi lebih baik amalnya kalau kita punya fisik biologis yang lebih sehat dan kuat. Dan ketika kita ingin melakukan, ya, ingin lebih baik amalnya dalam konteks fatabitul khairat, agar kita punya investasi, ya, keberkahan, kalau kita orang bilang pahala gitulah ya, keberkahan yang terus mengalir pada kita sampai hari akhir nanti. Apakah ini tentu akan lebih maksimal lagi kalau kita punya fisik yang lebih kuat lagi. Jadi Bapak sekalian, ini yang kita bahas hari ini. Ya, bahasanya hakikat umur itu ada yang hanya terbatas pada hitungan waktu dan tahun. Tapi hakikat umur kita yang dibatasi dengan batasan umur dan tahun itu sangat berharga sekali kalau diiringi dengan kualitas fisik biologis kita yang kuat. Kita punya umur biologis yang sehat dan kuat, dan itu adalah akan lebih berpotensi pada diri kita untuk melakukan lebih banyak lagi potensi kita mengisi umur ideologis kita. Kita melakukan suatu amal kebajikan yang itu menjadi investasi kita di akhirat nanti, menjadi sebuah pahala yang terus mengalir pada kita. Bapak sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sudah jelas di sini? Ya, bahasanya mari Bapak sekalian kita lebih memaksimalkan waktu-waktu kita, dan mohon maaf saya sendiri ketika menyampaikan materi cukup berat ya, karena ya di rumah kita belum bisa memaksimalkan diri terkait melakukan hal-hal yang misalnya kasar gini.
ada amal itu, amal sunnah itu kan ada yang baik, lebih baik lagi, gitu kan? Kadang-kadang kita masih mau melakukan hal yang baik saja, atau mungkin kita melakukan hal yang sia-sia. Ya, artinya bos sekalian masih banyak hal yang harus kita muhasabai, kita evaluasi agar di keterbatasan waktu kita lebih memaksimalkan diri, baik pilihan aktivitas kita maupun menunjang visi kita dengan visi yang lebih kuat agar kita lebih maksimal lagi dalam mengisi waktu umur kita yang dalam hitungan tahun itu. Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan datang dari saya pribadi, kalau ada kebenaran itu datang dari Allah semata. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita tutup dengan doa hamdalah dan qur'an majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada pilihan kalimat yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.